warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu MTCRE. MTCRE ini pelajaran lanjutan dari MTCNA sebelumnya ya teman-teman. Nah, yaitu terkait Mikrotik Certified Root Engineer, itu sekarang tersingkat menjadi MTCRE. Nah, yang dimana MTCRE ini merupakan salah satu level engineer yang bisa dipelajari ketika sudah melewati tahapan level associate, yaitu MTCNA. Nah, tentu saja kita semua itu mengetahui bahwasanya Mikrotik merupakan salah satu vendor yang bisa kita ketahui dan juga salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini ya teman-teman, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, lembaga, ataupun pemerintahan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya Mikrotik ini sering ditemukan ataupun sering dijumpai pada kalangan SMB ataupun enterprise ya teman-teman. Nah, SMB itu semua bisnis dan enterprise. Nah, seperti itu. Nah, artinya bagi kalian yang ingin menjadi network engineer yang kompeten, maka Mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai. Nah, pada kelas ini teman-teman nantinya itu akan belajar bertahap terkait routingnya teman-teman. Nah, di sini routingnya itu kita akan ulik-ulik lebih dalam. Nah, materinya saya susun ya teman-teman dengan sini kita akan menyinggung dulu terkait materi apa aja yang kita akan pelajari pada kursus ini. Maka dari itu kita bisa lihat dulu ya teman-teman outline MTCR ini yang disusun oleh Mikrotik itu sendiri. Nah, jadi nantinya kita akan coba berkenalan terkait routing overview, routing lebih dalam, kemudian banyak kita kan ada dynamic routing, SPF, grand file over, balance, VLAN ya teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar terkait dynamic routing OSPF teman-teman. Jadi yang akan dibahas itu SPF itu bagaimana kita mengimplementasikan OSPF ini pada single area atau multi area dan sebagainya. Ada yang begitu ya teman-teman. Nah, sebelum ke MTCRE ini kalian harus dulu ke MTCNA ya teman-teman. Nah, untuk soal pembelajarannya itu terkait ringkasan seperti itu di sini ada ya teman-teman, kita searching aja. Di sini kita cek SID 946 ya teman-teman. Nah, kemudian klik yang Mikrotik, kemudian yang MTCRE ya teman-teman, yang eksternal. Nah, ini langsung ada disediakan ya teman-teman. Nah, ini punya 946, kalau ini punya saya ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk selamat datang. Nah, kemudian kita lanjut ke apa itu MTCRE ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait MTCRE. Dan sebelumnya kan kita sudah menyinggung sedikit terkait overview MTCRE ini. Nah, kita akan coba masuk ke bab pendahuluan terlebih dahulu. Jadi akan menyinggung MTCRE itu apa sih. Nah, kemudian pengenalan lab emulator yang akan kita gunakan dalam pembelajaran MTCRE ini menggunakan apa ya teman-teman, seperti itu. Kita akan coba ulik-ulik bersama-sama ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari apa itu MTCRE. Nah, jadi MTCRE ini atau biasa disebut dengan Mikrotik Certified Routing Engineer merupakan sertifikasi yang diberikan oleh vendor Mikrotik untuk menunjukkan bahwasanya seseorang itu memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dalam desain dan konfigurasi jaringan. Nah, yang mendalam terkait routing ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengikuti pembelajaran dan juga exam sertifikasi MTCRE ini diharapkan bagi peserta itu perlu dan juga harus lulus terlebih dahulu terkait level asosiasinya ya teman-teman, yaitu MTCRE. Teman-teman, MTCRE ini mencakup topik apa aja sih? Nah, jadi MTCRE ini mencakup berbagai topik termasuk pengenalan kelas Mikrotik, konfigurasi dasar, konfigurasi interface antarmuka, protokol routing seperti static dan dynamic, serta topik-topik lainnya yang relevan dengan
routing jaringan, teman-teman. Nah, sertifikasi ini ditunjukkan untuk profesional jaringan yang ingin mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam menggunakan perangkat mikrotik untuk keperluan routing nantinya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, ada static routing. Jadi di static routing ini kita akan lebih dalam, teman-teman. Ada ECMP. Nah, jadi ECMP ini load balance ya, teman-teman. Ada juga kemudian ada failover di static routing ini, dan juga kita akan coba berakhir di PTP addressing point to point, gimana kantor pusat ingin terkoneksi dengan kantor cabangnya, atau kantor A atau kantor B ingin terkoneksi tapi dengan traffic yang tidak terlalu membajir, atau itu bisa menggunakan PTP ya, teman-teman. Kemudian di sini ada tunneling, FTP dan sebagainya. Di sini kita akan coba mendalam terkait OSPF-nya, teman-teman. Nah, jadi OSPF ada single area, multi area, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalian bisa mempelajari MTCRE dengan hepan aja ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu ya, teman-teman, untuk apa itu MTCRE. Kemudian kita lanjut ke pengenalan lab emulator ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas terkait pengenalan lab emulator dan yang nantinya akan kita gunakan bersama-sama dalam implementasi belajar MTCRE ini. Nah, di sini lab emulator jaringan bisa kita gunakan itu sebenarnya itu bervariasi ya, teman-teman, macam-macam. Kita bisa menggunakan GNS3, kita bisa menggunakan FNG Lab, kemudian kita juga bisa menggunakan Pinet Lab ya, teman-teman. Itu terserah kalian aja. Tapi di sini kita akan memakai Pinet Lab aja ya, teman-teman. Nah, untuk Pinet Lab-nya itu saya install di VMware ya, teman-teman. Jadi harapannya itu kalian udah paham ya, teman-teman, bagaimana cara install VMware ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan VMware-nya itu Workstation ya, teman-teman. Itu free ya, teman-teman. Nah, di sini kalian kan udah paham bagaimana mengimpортnya, kemudian mengatur untuk memorinya berapa, prosesnya berapa. Nah, di sini bagi kalian untuk yang laptopnya tidak terlalu gede kapasitas speknya itu, kalian sesuaikan ya, teman-teman. Jadi untuk memorinya itu 4 aja, untuk prosesornya itu 2, dan untuk di bagian prosesornya nanti itu dicek sih, teman-teman, di bagian ini. Nah, untuk ininya itu dicentangi, teman-teman. Nah, kemudian untuk adaptor networknya itu bisa menggunakan yang pertama itu NAT, yang keduanya itu bisa juga bridge ya, teman-teman. Nah, itu untuk menginstalasi Pinet Lab-nya ya, teman-teman. Ketika kalian udah berhasil, nanti kan akan muncul IP-nya ya, teman-teman. Di sini kita coba power on-in dulu ya, teman-teman. Di sini kelihatan IP-nya ya, teman-teman. Hanya bisa diakses melalui lokal kalian ya, teman-teman. Nah, di sini saya IP-nya itu 192.168.111.1.128 ya, teman-teman. Di sini kita ketikan 111.128, kita masuk login online. Nah, untuk username-nya itu kan saya sebelumnya sudah buat ya, teman-teman, jadi tinggal login aja. Nah, untuk ininya itu bebas ya, teman-teman. Teman-teman di sini bisa menggunakan konsol ataupun HTML konsol. Nah, kalau konsol ini nanti disediakan terminal oleh Pinet Lab. Kalau HTML ini akan menggunakan tab yang ada di dasar ini ya, teman-teman. Sini pakai konsol aja, untuk kodenya tinggal sesuaikan aja. Kemudian login. Nah, di sini jangan lupa kalian itu harus udah ada image-nya ya, teman-teman. Teman-teman harus udah ada image-nya, jadi harus udah ada image
baik itu image mikrotik, urutannya ya teman-teman. Kalian kan udah paham bagaimana cara untuk mengimportnya. Di sini saya untuk importnya itu menggunakan WinSCP. Jadi kalau misalnya teman-teman belum yang tahu untuk import image-nya itu, sini kita ketikkan aja hostname-nya itu IP kita ya teman-teman. Nah, di sini play protokolnya itu bisa menggunakan SPTP biar secure ya teman-teman. Nah, untuk username-nya itu kita coba menggunakan root, kemudian untuk passwordnya itu pinet. Nah, login. Nah, di sini akan ada informasi untuk loginnya. Nah, di sini sudah berhasil loginnya. Nah, ini untuk yang sisi Pinet Lab-nya, ini untuk sisi laptop kalian ya teman-teman. Kalian harus udah punya ini ya teman-teman. Di image-nya ini harus di rename yang namanya hda.keychol. Oh, dua ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kalian masuk ke sisi Pinet-nya ini, itu kalian masuk pada menu OPT. Kemudian ada yang namanya Unit Lab, kemudian ada yang namanya Dons, kemudian biar yang kamu ini untuk mikrotik dan sebagainya, untuk ini untuk yang versi Cisco-nya seperti itu. Fokus yang mikrotik aja. Nah, harapannya kalian sudah paham ya teman-teman tata cara seperti ini. Ini saya cuman cobain aja. Kita tambahin. Nah, di sini saya membuat lab baru ya teman-teman. Caranya itu close dulu. Nah, ya ini aja, terus kasih nama aja ya teman-teman, kemudian save, kemudian running, open. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk cara menambahkan device. Klik note, kemudian note. Di sini mikrotik udah ada, PPC juga sudah ada ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman terkait pengenalan lab emulatornya ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu untuk bab pertama ini, bab pendahuluan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.